Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi sepak bola terkini, fakta akurat, dan analisis mendalam. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari ranking FIFA Timnas Indonesia per 9 September tahun 2025, sekaligus melihat bagaimana persaingan ketat di level ASEAN memengaruhi posisi skuad Garuda. Dalam update kali ini, Timnas Indonesia harus menghadapi tekanan nyata dari Timnas Malaysia yang terus mengejar di peringkat dunia, sementara upaya mendekati Vietnam pun tertunda. Mari kita ulas secara tuntas mulai dari performa, hasil laga, peluang mendatang, hingga proyeksi ranking FIFA ke depan. Sobat Cek Fakta, update terbaru ranking FIFA hari ini menunjukkan dinamika yang cukup menegangkan bagi Timnas Indonesia. Setelah melakoni laga FIFA McD melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam 8 September tahun 2025. Pasalnya, di saat yang sama, Timnas Malaysia sedang menunjukkan tren positif di bawah arahan pelatih Peter Kelamovski. Dalam laga uji coba, Harimau Malaya berhasil mengalahkan Timnas Palestina dengan skor 1-0, yang membuat mereka mendapatkan tambahan 5,89 poin di ranking FIFA. Akibatnya, Timnas Malaysia naik 3 peringkat dari posisi 123 ke 120 dunia dengan total 1,148,23 poin. Kini Malaysia hanya terpaut 3 anak tangga dari Indonesia dan 9 poin saja dari skuad Garuda. Sobat Cek Fakta, mari kita telusuri lebih dalam apa artinya ini bagi posisi Indonesia dan ASEAN secara keseluruhan. Jika saja Timnas Indonesia berhasil menang melawan Lebanon, Garuda berpotensi naik 1 peringkat dari 117 ke 116 dunia dan mendekati Vietnam yang saat ini berada di peringkat 115 dunia dengan 1,169,92 poin. Sayangnya, hasil imbang membuat jarak dengan Vietnam tetap signifikan. Vietnam sendiri turun 2 posisi dalam ranking FIFA periode September, bukan karena kalah, tetapi karena tim-tim di bawahnya berhasil meraih hasil positif. Sementara itu, skuad asuhan Kim Sang-sik tidak menjalani laga internasional bulan ini, sehingga posisi mereka stagnan. Selain itu, Timnas Indonesia juga harus waspada dengan negara-negara lain yang bisa menyusul. Salah satunya adalah Gambia, yang saat ini berada di peringkat 118 dunia dengan total 1,155,03 poin, hanya terpaut sedikit dari Indonesia. Gambia baru saja naik 5 peringkat dari posisi 123 ke 118 dunia setelah menumbangkan Kenya 3-1 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Sabtu dini hari 6 September tahun 2025. Dini hari nanti, Gambia akan menjamu Burundi, sehingga potensi mereka menambah poin cukup tinggi. Sobat Cek Fakta, jika kita mengamati tren ini, jelas bahwa Timnas Indonesia sedang berada dalam situasi rawan. Skuad Garuda memiliki jarak tipis dengan Malaysia dan Gambia, sementara Vietnam tetap menjadi target yang sulit dikejar. Posisi Indonesia di peringkat 117 menunjukkan stagnasi performa, meski masih cukup kuat secara regional. Namun, persaingan ketat ini menjadi alarm bagi PSSI, pelatih Patrick Kluivert, dan seluruh pemain agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Mari kita bahas lebih detail faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi ini. Pertama, hasil imbang melawan Lebanon menjadi momen yang merugikan. Timnas Indonesia sebenarnya mampu mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat skor tetap 0-0. Dalam pertandingan ini, Garuda menguasai jalannya laga, namun lini depan belum maksimal memanfaatkan peluang yang ada. Kedua, kompetisi di ASEAN semakin ketat. Timnas Malaysia di bawah Kelamovski menunjukkan peningkatan signifikan. Harimau Malaya berhasil menanjak 3 peringkat dalam ranking FIFA, dengan kemenangan 2-1 melawan Singapura dan 1-0 atas Palestina. Ini menunjukkan konsistensi performa dan mental juara yang terbangun di tim Malaysia. Ketiga, strategi rotasi dan pengembangan pemain menjadi kunci bagi Malaysia. Peter Kelamovski sejak Januari tahun 2025 telah memberi kesempatan kepada banyak pemain untuk bermain, menciptakan kedalaman tim, dan mengantisipasi cedera. Lini pertahanan yang solid,
penguasaan bola di lini tengah, dan penyelesaian akhir yang efektif membuat Malaysia tampil impresif. Keempat, persaingan psikologis dan motivasi. Posisi ranking yang saling menempel menciptakan tekanan bagi pemain timnas Indonesia. Persaingan dengan Malaysia dan potensi disalip Gambia membutuhkan fokus ekstra, mental tangguh, dan disiplin di lapangan. Sobat Cekfaktate, mari kita lihat dari sisi strategi timnas Indonesia. Meski gagal menang atas Lebanon, terdapat beberapa hal positif. Pertama, stabilitas pertahanan. Garuda mampu menahan imbang tim Lebanon yang bermain solid di lini depan. Kedua, penguasaan bola cukup baik, meski finalisasi serangan masih menjadi pekerjaan rumah. Ketiga, kesempatan bagi pemain muda. Beberapa pemain baru mendapat kesempatan tampil yang berguna untuk membangun pengalaman internasional dan memperkuat kedalaman skuad menghadapi kualifikasi berikutnya. Namun, hal yang harus diwaspadai adalah efektivitas lini depan. Indonesia memiliki peluang yang cukup banyak dalam pertandingan melawan Lebanon, tetapi penyelesaian akhir yang kurang matang membuat gol tidak tercipta. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menajamkan ketajaman lini depan sebelum menghadapi laga krusial selanjutnya, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sobat Cekfaktate, mari kita ulas secara singkat peluang timnas Indonesia untuk mengejar Vietnam. Saat ini, Vietnam berada di peringkat 115 dunia dengan 1,169,92 poin. Jika Garuda ingin memepet Vietnam, mereka harus meraih kemenangan di setiap laga resmi berikutnya dan berharap tim-tim lain tidak menambah poin signifikan. Ini menjadi target jangka pendek yang menantang, mengingat performa stabil Vietnam meski mereka tidak bermain di bulan September tahun 2025. Selain itu, persaingan di peringkat 120 besar dunia juga semakin menarik. Malaysia berada di peringkat 120 dengan 1,148,23 poin. Selisih 9 poin dari Indonesia bukan angka yang sulit dicapai jika Malaysia berhasil menang di laga berikutnya, khususnya di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Dengan tren positif mereka, Harimau Malaya berpotensi segera menyalip Indonesia, yang harus merespons dengan hasil positif di laga internasional mendatang. Sobat Cekfaktate, menarik untuk dicatat bahwa ranking FIFA bukan sekadar angka. Ini mencerminkan kualitas tim, konsistensi hasil, dan kemampuan menghadapi berbagai lawan. Posisi Indonesia saat ini di peringkat 117 dengan Malaysia di 120 menunjukkan persaingan yang ketat di kawasan ASEAN. Hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi PSSI, pelatih, dan seluruh pemain untuk tampil maksimal, menjaga konsistensi, dan menatap setiap laga dengan serius. Sobat Cekfaktate, mari kita buat skenario untuk beberapa laga mendatang. Indonesia harus menghadapi beberapa pertandingan penting dalam beberapa bulan ke depan. Kemenangan melawan tim-tim dengan level yang seimbang atau lebih rendah menjadi kunci untuk mempertahankan posisi. Selain itu, setiap poin tambahan akan menentukan posisi Indonesia di ranking FIFA menjelang akhir tahun ke-2025. Sedangkan Malaysia, dengan performa impresif, siap memanfaatkan momentum. Dengan 3 laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Laos dan Nepal, mereka memiliki peluang menambah poin signifikan dan bahkan masuk ke peringkat 120 besar dunia pada awal ke-2026. Strategi rotasi pemain, kedalaman tim, mental juara, dan disiplin taktik menjadi modal utama bagi Harimau Malaya. Sobat Cekfaktate, secara ringkas kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting dari update ranking FIFA terbaru ini. Pertama, Indonesia tertahan di peringkat 117 meski berhasil menahan imbang Lebanon. Kedua, Malaysia menunjukkan tren positif, naik ke posisi 120 dan semakin mendekati Garuda. Ketiga, Vietnam tetap menjadi target sulit dengan performa stabil meski tidak bermain di bulan September. Keempat, Gambia berpotensi menjadi ancaman jangka pendek dengan kenaikan peringkat yang cukup signifikan. Kesimpulannya, Sobat Cekfaktate, timnas Indonesia harus waspada. Hasil imbang melawan Lebanon membuat poin tambahan minim, sementara Malaysia terus menggeliat dan Gambia berpotensi menyusul.
Persaingan di ranking FIFA menjadi pengingat bahwa setiap pertandingan internasional memiliki dampak signifikan bagi posisi Indonesia di dunia. Dengan strategi yang tepat, konsistensi performa, dan ketajaman lini depan yang meningkat, Indonesia masih berpeluang mempertahankan posisi dan bahkan mendekati Vietnam. Namun, setiap laga berikutnya menjadi krusial untuk menentukan nasib Garuda di level internasional. Sobat Cek Fakta, demikian ulasan lengkap mengenai update ranking FIFA Timnas Indonesia per 9 September tahun 2025, tekanan dari Malaysia, dan peluang mendekati Vietnam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian selalu mendapatkan informasi terkini, analisis mendalam, dan fakta menarik seputar sepak bola Asia dan dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia akan mampu mempertahankan posisi dan menahan laju Malaysia? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan salam Cek Fakta.